Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik? Selamat pagi semuanya. Insya Allah semuanya sehat ya. Nah, udah tahu kan Tridaya hari ini ngadain acara apa? Yap, benar banget. Hari ini Tridaya ngadain 12 jam mabar online. Nah, tapi mabarnya itu beda banget dengan mabar-mabar pada umumnya. Karena di Tridaya, mabar itu adalah bahas materi dan soal barengan untuk persiapan PA. Udah siap adik-adik? Oke, tapi kalau mabar di Tridaya ini, selain bahas soal, nanti akan ada juga kuis yang berhadiah banyak banget dan nanti akan bisa diikuti oleh adik-adik semuanya. Jadi, nanti di sesi-sesi selanjutnya diikuti sampai tuntas semuanya ya. Nah, untuk satu sesi ke depan dan sesi selanjutnya akan didampingi oleh kakak, Kak Elia, dan nanti akan hadir juga tutor dari Tridaya, tutor hebat dari Tridaya yang akan menjadi pembimbing kalian dengan Kak Naim. Oke, kita mulai sesi hari ini belajar IPA kelas 4. Nah, sudah siapkan alat tulisnya? Biar nggak nunggu lama lagi, kita mulai acara hari ini. Semangat! Silahkan Kak Naim. Halo adik-adik, gimana? Udah siap belajar pagi ini? Weekendnya ditemenin Mama 12 jam bersama Tridaya. Pagi ini kakak akan bantu kamu persiapan PAS di mata pelajaran IPA. Nah, IPA-nya tentang apa aja? Nah, adik-adik sebelumnya udah dapat belum soalnya nih? Udah ya? Nah, kita akan mulai langsung ke soal yang pertama. Udah siap ya? Oke, di soal yang pertama, nah, di sana adik-adik diminta mengenai memperhatikan gambar. Yang enggak memperhatikan gambar, di soal tersebut ada gambar kelelawar. Nah, dari gambar kelelawar ini kalian harus menentukan apa sih jenis bunyinya. Nah, ini hubungannya dengan tema 1 nih tentang bunyi. Nah, kakak bacakan soalnya ya. Hewan tersebut mengeluarkan suara yang getarannya sangat tinggi, sehingga manusia mampu mendengarnya. Suara yang dikeluarkan hewan tersebut termasuk suara. Nah, di sini mengenai suara-suara pada hewan tersebut dengan getaran bunyinya ada kunci 3D. Kunci 3D untuk jenis bunyi. Kunci 3D untuk jenis bunyi itu adalah nih. Ingat-ingat ya, takutnya nanti waktu PAS keluar kunci 3D-nya. Infra, beli audio di toko Ultra. Nah, apa nih maksudnya? Jadi, untuk jenis bunyi berdasarkan getarannya itu ada 3. Ada infrasonik, terus ada audiosonik, dan ultrasonik. Berdasarkan soal nomor 1, di sana ada gambar kelelawar. Nah, kira-kira menurut adik-adik, kelelawar itu termasuk ke dalam jenis yang mana nih untuk getaran bunyi yang dapat dia dengar? Kita ingat-ingat dulu. Untuk infrasonik, ingat nggak berapa nih sekitar getaran yang bisa dia dengarnya? Ini itu kurang dari 20 Hz. Nah, kalau untuk audio, ini antara 20 sampai 20 ribu. Nah, sementara ultra ini lebih dari 20 ribu. Nah, dari sini tadi di soal katanya untuk kelelawar memiliki resonansi yang sangat tinggi. Karena dia tinggi, berarti dia termasuk ke dalam yang mana? Nah, jawabannya itu adalah si ultrasonik. Nah, ultrasonik itu ada di jawaban nomor yang option B. Gimana? Aman ya soal nomor 1? Selanjutnya di soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini adik-adik harus mengingat media, perantara, atau perantara bunyi. Bagaimana cara bunyi merambat? Nah, bagaimana cara bunyi merambat? Berarti di sini ada 3 ya mediumnya. Ingat enggak? Ada medium perantara bunyi. Nah, di medium perambatan ini ada 3. Nah, ingat enggak percobaannya? Nah, yang pertama ada
Medium perlambatan bunyi melalui benda padat. Yang kedua, melalui benda cair. Nah, yang ketiga, melalui gas. Nah, melalui gas sekarang, melalui benda padat, berarti kita pakai benda-benda yang padat. Contohnya nih, kenapa kita bisa mendengar bunyi, berarti melalui adanya tembok, gitu ya, adanya meja. Nah, sementara kalau melalui benda cair, berarti kita dapat mendengar bunyi ketika kita berada dalam air. Nah, kalau enggak, berarti ketika apa? Kita berada di luar, yang ada di luar rumah. Nah, sekarang berdasarkan soal, kita baca bareng-bareng, bunyi pada suling yang ditiup merambat melalui, nah di sini cluenya itu adalah suling. Ingat ya, bendanya itu adalah suling. Kalau suling berarti merambatnya pakai apa ya? Karena kita tiup berarti mengeluarkan apa? Udara. Karena mengeluarkan udara sehingga medium perambatannya menggunakan benda yang gas. Nah, gas ini berarti jawabannya yang mana? Atau udara. Jadi jawabannya yang A, melalui udara. Kenapa Kak pakai udara? Kan ditiup sama kita ya. Gimana? Gampang? Gampang dong. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini kita akan membahas mengenai apa? Fungsi dari telinga. Telinga itu sebagai indera pendengaran. Nah, salah satu fungsi telinga itu adalah untuk mendengar bunyi. Nah, kita lihat di pertanyaan nomor 3. Nah, di pertanyaan nomor 3 yaitu, nah di sini ada gambar telinga dong. Adik-adik udah lihat belum di soalnya? Nah, pasti udah ya. Nah, ada gambar telinga. Bagian nomor 1 itu fungsinya buat apa? Nah, di sana kalau kita lihat itu, gambar dari fungsi telinga nomor 1 itu saluran eustasius. Apa fungsinya? Fungsinya itu untuk apa? Menyeimbang sebagai keseimbangan tubuh ya. Jadi ya A sebagai keseimbangan tubuh. Nah, kita ingat-ingat lagi nih fungsi-fungsi dari bagian-bagian telinga. Ada daun telinga nih yang bagian luar ya. Fungsinya buat apa coba? Nah, itu fungsinya untuk apa? Menerima. Jadi mengumpulkan bunyi melalui si daun telinga. Karena dia merupakan bagian terluar dari telinga. Setelah dikumpulkan oleh daun telinga nih, masuk ke lorong-lorong di bagian dalam telinga. Nah, ini fungsinya untuk apa? Menyalurkan si bunyi agar nyampe ke saluran eustasius untuk keseimbangan, terus disampaikan ke saraf otak untuk melakukan, dan kita bisa mendengar, oh bunyi yang kita dengar itu adalah bunyi gendang, oh bunyi suling. Nah, langsung otak kita dapat mengetahui bahwa itu bunyinya telah terdengar. Gampang ya untuk soal nomor 3. Next, kita akan bahas soal nomor 4. Kita geser sedikit ya. Nah, di soal nomor 4, di sini kalau kita lihat tentang perpindahan bentuk energi. Nah, energi itu kan macam-macam ya yang ada di bumi ini. Ada energi apa aja? Coba adik-adik ingat nggak? Ayo bantuin kakak. Nah, betul ya. Jadi macam-macam energi itu ada energi panas, energi listrik, energi apa lagi? Bunyi. Nah, terus ada apa lagi? Nah, bagus ya. Jadi, energi itu sumbernya kan banyak ya. Nah, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkan sumber energi dengan sebaik-baiknya. Di soal nomor 4, ditanyain tentang perubahan bentuk energi. Bentuk energinya pada apa? Biasanya nih nanti kalau kalian PAS di pekan depan, perubahan bentuk energi pada benda-benda elektronik. Nah, benda-benda elektronik, kalau contoh di soal nomor 4, perubahan bentuk energi pada bendanya itu setrika. Tahu nggak setrika di rumah punya? Punya dong. Nah, jadi setrika itu perubahan bentuk energinya apa nih?
Kita ingat dulu, setrika bisa menyala kalau kita apain? Betul banget. Dijawab dulu ya, kemana butuh sumber energi listrik, sehingga perubahannya itu dari listrik menjadi apa? Begitu kita udah colokin nih, langsung gimana setrikanya? Jadi panas, jadi dingin, atau jadi gerak-gerak? Jadi apa? Betul, jadi panas. Jadi bisa disimpulkan perubahan bentuk energi pada barangnya setrika yaitu dari listrik menjadi panas. Sehingga dapat nih jawabannya yang mana berempat? Yang A. Oke, selanjutnya kita bahas soal nomor 5. Gimana? Masih semangat nggak? Udah panas belum nih otaknya nih? Panas-panasin lagi ya ke soal nomor 5. Oke. Di soal nomor 5, di sini adik-adik harus mengetahui bahan bakar fosil. Nah, ini hubungannya kalau di soal nomor 5 tentang sumber energi yang dapat diperbaharui sama yang tidak dapat diperbaharui. Ingat nggak bedanya apa sih sumber energi yang dapat dan tidak dapat diperbaharui? Coba kakak pengen tahu. Ayo biar panas nih otaknya. Ih hebat. Jadi kalau sumber energi yang dapat diperbaharui itu jumlahnya banyak, mudah dilestarikan sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama. Kalau sumber energi yang tidak dapat diperbaharui berarti gimana? Jumlahnya sedikit. Kalau kita mau memperbaharui cukup membutuhkan waktu yang lama. Nah, di sini agar si sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu tetap ada, sehingga kita membutuhkan energi-energi lain. Apa itu? Energi alternatif. Di soal nomor 5 ada hubungannya loh tentang yang tadi saya jelasin. Apa? Nah, kita baca ya soalnya. Nih, bahan bakar fosil suatu hari akan habis. Fosil itu berarti yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian, oleh karena itu, manusia memanfaatkan energi alternatif. Sumber energi alternatif berasal dari apa? Ingat, kalau kita mau pakai sumber energi alternatif, berarti kita harus pakai sumber daya alamnya yang melimpah, yang selalu ada di bumi. Kalau lihat dari pilihan, batu bara masuk enggak ya sebagai sumber energi alternatif? Enggak dong. Oke, berarti kita coret, jangan dipilih. Kalau misalkan minyak bumi, masuk enggak ya ke dalam sumber energi alternatif? Enggak juga, Kak. Kan itu susah kalau mau kita lestarikan. Terus, di bumi juga semakin menipis, berarti jangan dipilih dong. Terus, kalau misalkan kakak nanya, nih gas alam, bisa nggak ya jadi sumber energi alternatif? Nggak juga, berarti apa dong? Nah, ingat yang sumber daya alamnya tuh selalu ada. Sehingga kita dapat nih jawabannya. Ada apa aja? Sumber energi alternatif itu sesuai pilihan di nomor 5 ada yang pertama matahari. Selain matahari ada angin. Dan yang terakhir ada siapa? Biogas. Kakak, aku lupa biogas itu apa. Ingat ya, ini salah satu contoh bentuk energi alternatif yang berasal dari apa? Kotoran hewan. Apa fungsinya? Fungsinya yaitu sebagai bahan bakar. Nah, sampai soal nomor 5 nih adik-adik. Masih bingung? Atau ada pertanyaan? Nah, kakak lihat sih kayaknya udah pada jago nih untuk sampai soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Nah, di soal nomor 6 di sini kita harus menyebutkan bahan bakar bio. Tadi di soal nomor 5 ada yang muncul namanya biogas. Biogas ini merupakan salah satu contoh bahan bakar bio. Ada jenis bahan bakar bio yang lain? Tentunya ada dong. Nah, bahan bakar bionya ada apa aja? Nih, kita jelasin satu persatu.
Yang pertama, tadi ada siapa? Biogas. Kita tulis dulu. Bahan bakar bio. Apa maksudnya Kak bahan bakar bio? Bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup. Oke, yang pertama ada biogas. Ingat-ingat biogas tadi apa kata Kakak? Nah, betul sekali. Berasal dari kotoran hewan. Terus ada yang namanya biodiesel. Ingat, ini ingat kan? Pasti bu gurunya udah pernah jelasin nih waktu di sekolah nih. Yang ketiga, ada apa lagi? Nah, bioetanol. Atau sering disebut juga biofuel. Nah, ini bedanya apa nih Kak bahan bakar bio yang digunakannya? Kalau misalkan biogas, tadi dari apa? Kotoran hewan. Ingat ya, dari kotoran hewan. Kalau biodiesel ini berarti dari jenis tanaman yang mengandung minyak. Nih, siapa coba contohnya ingat enggak? Iya, contohnya itu dari si tanaman biji jarak. Nah, terus satu lagi bioetanol atau biofuel ini berasal dari apa? Ini itu dari tanaman yang mengandung karbohidrat nih biasanya. Contohnya apa? Kayak umbi-umbian ya. Nah, selain umbi-umbian apalagi? Jagung misal. Nah, fungsinya apa sih Kak ini semua bahan bakar bio? Karena judulnya bahan bakar berarti digunakan untuk bahan bakar. Cuman beda fungsinya. Kalau biogas ini kita bisa gunakan sebagai energi alternatif pada bahan bakar untuk memasak. Kalau biodiesel ini sebagai bahan bakar untuk solar. Nah ya, terus terakhir ada bioetanol. Ini juga kita gunakan sebagai bahan bakar untuk memasak juga boleh. Nah, di pertanyaan nomor 6, bahan bakar bio yang berasal dari kotoran hewan, apa coba? Jadi dapat dong jawabannya itu ya, domba biogas. Nah, sampai sini nih udah 6 soal kita bahas. Gimana adik-adik? Mudah dipahami? Tentunya mudah ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, sambil kakak ini, kakak hapus dulu ya. Soal nomor 7. Sambil nungguin kalian nih adik-adik, coba baca dulu soalnya. Oke, di soal nomor 7 ini adik-adik harus membaca pernyataan. Nah, katanya nih kakak bacain ya. Yang nomor 1, menyebabkan polusi udara. Nomor 2, tersedia sepanjang masa. Nomor 3, tidak mencemari lingkungan. Dan yang keempat, energinya sangat besar. Berdasarkan pernyataan yang tadi kakak sebutin, yang merupakan kelebihan dari energi alternatif. Ingat nih, positifnya dari adanya energi alternatif apa? Kakak bacain sekali lagi ya. Yang pertama, menyebabkan polusi udara. Masuk enggak ya ke manfaat energi alternatif? Yang kedua, tersedia sepanjang masa. Yang ketiga, tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, energinya sangat besar. Ayo, menurut adik-adik yang mana nih jawabannya nih? Betul ya, jadi manfaat dari energi alternatif. Oke. Apa aja tadi dari ketiga pernyataan tersebut? Yang pertama itu tersedia sepanjang masa ya. Yang pertama tersedia sepanjang masa. Kenapa Kak? Ya dong, ini mah ada terus sampai kapanpun gitu ya, nggak akan pernah habis. Karena katanya matahari bisa habis cahayanya, panasnya enggak ya. Terus tadi katanya apalagi selain tersedia sepanjang masa? Betul, tidak mencemari lingkungan.
lagi nih manfaatnya selain tidak mencemari lingkungan apa? Betul, energinya sangat besar. Berarti kita bisa simpulin dong. Nah, energinya sangat besar. Kita bisa simpulkan sehingga jawaban yang tepatnya itu yang mana? Ya, C. Ya, next. Pertanyaan nomor 8. Di pertanyaan nomor 8, di sini kita harus review. Review tentang apa? Bagian-bagian dari tanaman. Ingat nggak bagian-bagian dari tanaman ada apa aja? Nih, kakak gambarin dulu ya. Nah, misalnya ini adalah tanaman, ini ada akarnya, terus ini batang. Nah, dari batang ini nanti kakak punya daun. Daunnya agak banyak ya, 3 aja nggak apa-apa ya. Terus selain daun nanti ada buah nih, buahnya di sini. Biasanya di dalam buah ada apa? Ada bijinya ya. Nah, ceritanya kelihatan dulu nih bijinya. Oke, dari bagian-bagian tumbuhan ini kita harus ingat fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Yang paling pertama dulu nih, akar. Tahu ingat nggak fungsi dari akar apa? Ya, fungsi dari akar itu untuk menyerap air dan unsur hara. Oke, karena dia bagian bawah, fungsinya jadi menyerap nih air sama unsur haranya. Fungsinya buat apa? Fungsinya itu biar membantu tanaman tumbuh tinggi ya. Jadi nanti muncul buahnya, daunnya, bunganya gitu ya. Satu lagi kita gambar dulu bunga kesini. Nah, oke. Selain ini kita masuk ke batang. Batang yang ini misal ya. Batang itu fungsinya untuk apa? Untuk meneruskan nih ketika sedang melakukan fotosintesis, ada zat unsur haranya itu dialurkan oleh si batang. Jadi sebagai jalannya nih biar nyampe ke akar, jadi harus lewat batang. Setelah itu ada daun. Daun fungsinya untuk apa? Daun itu untuk tempat fotosintesis. Terus ada si bunga. Bunga fungsinya buat apa? Ayo ingat enggak? Sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi kalau mau ada tumbuhan baru di sini nih tempat perkembangbiakannya di bunga. Terus ada lagi yang namanya buah. Buah itu untuk apa? Sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Terakhir ada si biji. Biji pada tanaman fungsinya untuk apa? Sebagai cikal bakal tumbuhan baru. Jadi adik-adik kalau mau menanam nih nanti harus apa? Sediain apa nih coba? Buahnya, daunnya, akarnya, batangnya, atau bunganya? Apa yang harus disiapin? Betul, bijinya. Fungsinya untuk apa tadi? Karena sebagai cikal bakal. Di soal nomor 8 kita ditanyain tentang fungsi dari akar. Apa fungsi dari akar? Nah, karena ini mau bacain dulu nih pernyataannya. Yang pertama, tempat melakukan fotosintesis. Benar nggak ya? Yang kedua, menyalurkan air dan unsur hara. Yang ketiga, menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, menguatkan berdirinya tanaman. Ayo yang mana? Ayo. Sekali lagi ya. 1. Tempat melakukan fotosintesis. Benar nggak tadi? Bukan. Kalau fotosintesis itu tempatnya di mana? Betul sekali, di daun. Yang kedua, menyalurkan air dan unsur hara. Benar nggak ya fungsi dari akar? Oh, bukan juga. Karena itu mah tadi apa jawabannya? Batang. Nah, 2 pernyataan udah salah. Berarti kita langsung tahu nih jawabannya nomor 8. Fungsi akar itu adalah pernyataan yang nomor 3 dan 4. Ternyata akar juga bisa kita gunakan sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Sama menguatkan berdirinya tanaman. Tanaman tanpa akar nggak bisa berdiri tegak. Gitu ya. Oke, jadi nomor 8 jawabannya itu ya C ya, pernyataan D 3 dan 4. Ingat ya, sebagai tempat cadangan makanan dan sebagai penopang atau tempat
kekuatan tanaman biar bisa berdiri tegak. Gimana nih adik-adik? Sampai akar, sampai bagian-bagian tanaman. Udah bisa? Udah aman? Udah ingat lagi? Oke, mau bahas lagi? Mau mabar lagi? Oke, kita lanjutin ya biar mabar terus. Ya. Nomor 9. Ini kita bahas sampai berapa soal? Berapa? 100 soal mau enggak? Enggak ya? Ya udah kita sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, di nomor 9 ditanyain tentang jenis-jenis akar. Jenis-jenis akar itu ada 2, ingat enggak ada apa aja? Ada akar serabut sama akar tunggal ya. Nah, dari jenis akar ini ada 2. Oke, ada serabut Oke, kalau akar serabut berarti kalau ada di bawah itu gimana? Misalnya ini tanamannya ya. Nah, berarti ada banyak gitu ya. Ketika kita cabut, waduh akarnya bercabang-cabang gitu ya. Tapi kalau misalkan akar tinggal atau tunggal, itu cuma sedikit aja gitu biasanya akarnya, nggak akan banyak ya. Nah, sekarang contoh tanaman yang kalau kita tarik akarnya itu bentuknya serabut. Ingat nggak adik-adik pernah nyebut tanaman atau pernah menanam tanaman? Ayo, kira-kira apa nih tanamannya di nomor 9? Kanain bacain pilihannya ya. Nih, yang pertama ada padi, jagung, dan kelapa. Ayo sambil ingat-ingat ya, pohon padi di mana akarnya, pohon jagung, pohon kelapa gitu ya. Yang B nih ada bambu, tebu, dan bayam. Yang C, pohon mangga, jambu, dan jeruk. Yang D, singkong, kentang, dan pepaya. Ayo, mana nih yang jenis akarnya serabut? Ayo, yang mana? Ayo. Nah, ternyata jawabannya itu ya ayam. Jadi apa aja? Ada padi, jagung, dan kelapa. Ya, contohnya. Jadi jawabannya ya A, apa aja? Ada padi, jagung, dan kelapa. Gimana? Udah ingat? Oke, udah panas belum? Karena ini udah panas nih. Kamu udah belum? Yakin udah ya? Pasti ya. Kita lanjutin lagi soal nomor 10. Waduh, udah nyampe finish nih. Oh, belum ternyata ya. Sambil tunggu Kanain hapus, kamu baca dulu nih soalnya. Nomor 10. Nah, di soal nomor 10, di sini pertanyaannya tentang bentuk daun, tulang-tulang daun. Nah, adik-adik karena ini mau tanya dulu, pernah nggak pergi gitu, kalau nggak di rumahnya, pernah memperhatikan bentuk tulang-tulang daun? Pernah belum? Belum pernah? Ya udah nggak apa-apa kalau belum pernah. Di sini karena ini mau kasih tahu nih, bentuk tulang daun. Pertanyaannya di nomor 10 itu adalah di nomor 10 pertanyaannya adalah bentuk tulang daun menjari. Jadi bentuknya menjari apa ya? Bentuk tulang daun seperti pada gambar. Nah, di gambar itu ada gambar daun apa? Daun pepaya ya. Jadi kalau bentuknya daun pepaya itu bentuk tulangnya menjari. Ini udah kelihatan banget kenapa bentuknya menjadi, karena melebar si daunnya gitu ya. Jadi langsung aja kita jawab ya. C, menjari. Oke, 11 sekarang. Nah, di nomor 11 ini kita harus mencari tahu tumbuhan yang memiliki tulang daunnya melengkung. Nah, tulang daun yang melengkung. Tulang daun yang melengkung berarti kayak gimana nih daunnya yang melengkung? Misalnya nih, ini adalah batangnya dulu ya. Nah, melengkung berarti kayak gini nanti daunnya gitu kan. Nah, kira-kira menurut adik-adik daun apa nih yang berbentuk
bentuk tulang daunnya melengkung. Ayo kita pikir bareng-bareng, apa ya? Coba udah kebayang belum? Nih, Kanain kasih pilihannya. Yang A nih. Adik-adik tebak ya. Yang A, genjer dan kuping gajah. Yang B, teratai dan pepaya. C, singkong dan mangga. D, stroberi dan anggur. Ayo, yang mana? Ayo. Jawabannya apa? Apa? Nah, oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang ayam, genjer, dan kuping gajah. Nah, kalau misalkan daun singkong tadi apa bentuknya? Menjari. Kalau misalkan mangga, sejajar atau menyirip? Menyirip. Kalau yang sejajar apa contoh daunnya? Ada daun pandan. Udah bisa ya. Next, selanjutnya kita bahas nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita akan membahas mengenai ada pot nih, ada pot A, B, C, dan D. Nah, di pot A, pot yang A itu tanamannya, daun-daunnya banyak. Kalau pot yang A, adik-adik udah lihat belum soalnya? Nah, sambil dilihat ya soalnya dia bisa mengikuti pembahasan dari kakak. Kalau pot yang B itu daunnya sedikit. Kalau yang C, daunnya nggak adaan. Cuma munculnya apa? Batang-batangnya aja sama batang kecil ya, ranting-rantingnya. Kalau yang D, tidak tumbuh nih batangnya, rantingnya nggak ada. Menurut kalian nih, dari pot A, B, dan C, nih, kalian coba gambarin aja ya, visualkan biar kebayang sama adik-adik semua. Nih, kalian gambar dulu potnya. Ini A, ini B, ini C, dan D. Untuk yang A, daunnya banyak. Nah, untuk yang B, daunnya sedikit. Untuk yang C, cuma ada batang dan ranting. Untuk yang D, cuma tumbuh akarnya aja di bawah. Nah, berdasarkan tanaman A, B, C, dan D, menurut adik-adik nih di soal, dari tanaman ini selama 3 hari kita lakukan proses penyiraman katanya, gitu ya. Nah, disiram setiap 1 hari sekali dari tanaman A, B, C, dan D. Tanaman yang paling cepat tumbuh menurut adik-adik yang mana? Tanaman A, tanaman B, tanaman C, atau tanaman D? Ayo, yang mana? A, B, C. Kelihatan banget ya, yang ini mah daunnya banyak, yang ini mah daunnya jarang, yang ini mah nggak ada daunnya. Kalau ini apalagi batang dan rantingnya belum ada. Sehingga dapat disimpulkan tanaman yang tumbuhnya baik itu adalah si tanaman pot yang A. Jadi jawabannya gimana nih? Udah 12 soal, tampaknya adik-adik udah semangat dan udah mau bergabung. Sekarang jangan dulu lip meeting, kita akan ada kuis ya. Siap-siap ikutin kuis? Oke, langsung kita coba kuisnya. Halo adik-adik, gimana tadi belajar IPA-nya? Udah makin paham ya? Udah siap dong untuk ujian di sekolah minggu depan? Sekarang kita akan ngadain kuis. Dan kuisnya ada di video yang akan ditayangkan di Zoom ini ya. Jadi adik-adik tolong perhatikan videonya, bentar lagi akan ditayangkan. Silakan. Jangan lupa pakai masker ya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Eri di sesi kuis Tridaya. Kuis kali ini kita kasih judul Carilah Aku. Apa yang dicari ya? Oke, adik-adik, kuisnya adik-adik harus mencari benda-benda di sekitar adik-adik
yang namanya berawalan huruf S. S ya. Nah, cari sebanyak-banyaknya. Nanti yang paling banyak dapat bendanya dikumpulkan, ditunjukkan, akan dapat pemenang. Adik-adik, kalau sudah dapat bendanya, tulis di kolom chat dapat berapa benda. Apakah 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti kita akan panggil, kita tunjukkan bendanya apa, yang paling banyak dia akan dapat jadi pemenangnya. Nanti akan dapat hadiah, oke? Siap ya, kumpulkan benda-benda yang namanya berawalan huruf S, ya. Siap? Waktunya itu 2 menit, ya. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, silakan. Oke adik-adik, tadi sudah menyimak ya videonya. Dari video tersebut, adik-adik diminta untuk mencari sebanyak-banyaknya jenis yang berawalan huruf S. Oke, sambil mencari, nah di kuis ini nanti akan ada hadiah banyak banget untuk 3 pemenang, untuk 3 kandidat nanti akan dipilih di forum chatnya. Nanti akan dipanggil, diminta untuk menunjukkan bandanya apa aja. Nah, hadiahnya itu untuk juara 1 nanti akan dapat pulsa sebesar 25.000 dan akan dapat voucher bimbel dan privat untuk belajar di tahun ajaran depan. Untuk juara 2 dan juara 3 nanti akan dapat voucher bimbel dan privat juga untuk tahun ajaran depan. Yuk, buruan yuk. Ya, nanti yang paling banyak akan dipilih dan nanti ditunjukkan, ya. Kita lihat nanti di kolom chat siapa yang akan terpilih, 3 kandidatnya, 3 calon pemenangnya. Coba sudah ada siapa aja, siap-siap untuk ditunjukkan bendanya. Benda yang berawalan huruf S. Siapa? Sudah ada. Siapa nih yang paling banyak ya? Oke, tadi kakak lihat ada yang menuliskan 9 benda. Yuk siap-siap dikumpulin, nanti kakak akan ngecek nih bendanya apa aja. Iya. Ada Nafisa, siap-siap Nafisa. Halo Nafisa. Unmute dulu Nafisa, Zoom-nya bisa di-unmute dulu. Halo Nafisa. Wah, ada juga ngeliat tuh Jidan. Jidan. Nafisa, halo. Oh, Zidan 11 ya? Ada Jidan 11. Oh, ini Wawa 12 Wawa. Ada Wawa ya, siap-siap nih. Ayo. Mumpung masih ada waktu. Masih ada waktu ya. Siapa yang paling cepat? Wawa 12. Sementara udah ada Wawa nih. 12. Ada Wawa, ada Zidan, ada juga Rifan 12. Oke. Zidan dulu deh kayaknya. Siap-siap, Zidan. Di Zoom-nya bisa di-unmute dulu. Halo Zidan. Hai. Zidan dari SD mana? Sekolahnya di mana Zidan? Tridaya. SD Tridaya. Wah, hebat nih. Udah siap benda-bendanya ditunjukkan? Ada apa aja? Oke, silakan Zidan. Tadi Zidan dapat ada berapa benda? 12. Zidan ada 12 benda ya. Coba, yang pertama, benda pertama. Saringan. Sapu. Benda pertama, Saringan. saringan. Benda kedua, Serok. benda kedua apa? Serok. Serok. Benda ketiga, Sapu. oke, sip. Keempat. Sisir. Wih, hebat. Kelima, Spidol. Stupido. Terus, keenam. Sendal. Sepatu. Oke, ketujuh. Sampo. Apa-apa? Sampo. Oke, kedelapan. Iya. Kedelapan.
Sikat gigi. Apa ya? Sikat gigi. Pinter banget. Ke-9. Sarung. Apa? Sarung. Oh, keren. Ke-10. Sejadah. Sajadah. Ke-11. Sabun. 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 Ada barangnya? Ada. Ada. Wih, udah disiapin keren. Ke-12. Semar gitar. Sirup. Sirup. Udah semuanya ya. Berarti tadi total Zidan ada berapa? Ada 12 ya. Oke. Selanjutnya ada Zidan ditunggu ya. Hebat, udah ada 12 nih barangnya. Selanjutnya kakak panggil Daifa. Daifa, zoom-nya bisa di-unmute dulu. Halo Daifa. Nggak bisa. Tadi di kolom chat udah ada 17 barang ya. Halo Daifa. Sementara masih Zidan nih pemenangnya, juaranya. Kalau nggak ada Daifa, kita panggil Cuan. Cuan udah ada katanya 14 barang. Coba, mana Cuan? Halo Cuan. Bisa di-unmute dulu ya di Zoom-nya. Ya. Ada aku di pin. Hai Cuan. Tadi Cuan bilang ada 14 barang ya. Boleh ditunjukin. Oke, kita mulai. Barang yang pertama. Sendok, good. Yang kedua? Terus ada sendal 3 pasang. Nah, keren banget. Ketiga? Terus sendalnya tapi 3 pasang, kan jadi 6. Tapi tetap dihitung 1 ya, karena itu sendal. Aku juga. Oke, selanjutnya. Baru 2 ya. Yang ketiga? Apa saya? Boleh ditunjukin barangnya, dilihatin. Di-unmute lagi. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga itu ada pop socket. Apa ya? Apa tuh? Apa? Nggak jadi, aku malu. Udah jadi. Ayo, tadi Juan udah bilang ada 14 calon pemenang nih. Ayo. Tunjukin lagi. Kakak kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, waktunya habis. Nggak apa-apa ya, kita ke yang lain. Oke, makasih Cuan. Selanjutnya ada Wawa. Wawa tadi bilang ada 12 barangnya. Halo Wawa, boleh di-unmute di Zoom-nya. Siap-siap tunjukin barangnya ya Wawa. Kalau nggak ada Wawa, kita coba panggil lagi deh, Daifa. Adakah Wawa? Adakah Daifa? Halo. Daifa, boleh di-unmute? Kakak kasih waktu 3 detik untuk Wawa sama Daifa ya. 1, 2, 3. Oke, time is up. Dan selesai. Sekarang yang terakhir deh. Sementara Zidan ya juaranya ya. Sekarang Debbie coba. Ada Debbie bilang ada 12 barang. Coba Debbie di-unmute. Debbie. Halo Debbie. Boleh di-unmute Zoom-nya? Adakah Debbie? Debbie. Ada, Bu. Kalau ada Debbie,
Ada Debbie? Kalau nggak ada Ada. Debbie, boleh Quinta. Bisa gimana lupa ini? Quinta ada. Quinta tadi bilang ada 16. Halo? Oke. Karena masih belum ada, kita coba deh, Xavier. Xavier di kolom chat menuliskan ada 15 barang. Boleh siap-siap ditunjukin barangnya? Yuk. Halo. Xavier, Quinta, Debbie juga. Susah Bapak. Oke, karena waktunya sudah selesai, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Sementara ini pemenangnya adalah Bidan dari SD Tridaya. Selamat buat Bidan, hore! Nah, nanti Bidan akan dihubungi untuk mendapatkan hadiahnya. Selamat buat Bidan, dapat pulsa sebesar 25.000, juga dapat e-voucher yang bisa digunakan untuk daftar di Bimbel Tridaya atau les privat Tridaya untuk belajar di tahun ajaran depan. Selamat untuk Bidan. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi 2. Masih bersama Kanain, di sesi 2 ini adik-adik akan belajar materi matematika untuk persiapan PAS. Sudah siap? Oke, alat tulisnya sudah disiapkan ya? Kita mulai, silakan Kanain. Wah, tadi asik banget nih main gamenya. Keren nih, Bidan ya tadi pemenangnya. Nah, buat yang lainnya harus standby. Jadi kalau nanti lagi di call, langsung ready biar jadi pemenang lagi ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Tetap di materi kelas 4, yaitu untuk matematika. Karena ini kalian baca dulu soalnya. Kakak hapus dulu papan tulis ya. Nah, gimana? Siap untuk matematika? Karena udah games nih tadi, berarti kita harus makin semangat. Karena otaknya udah dipusring tadi sama games dengan benda-benda inisial dari S ya. Dan harus dibuktikan. Keren tuh, Zidan gerecek banget nih, mamahnya juga gerecek. Nah ya, sekarang kita akan coba di matematika. Adik-adik udah dilihat soalnya? Pasti udah dong. Kita langsung aja. Di soal nomor 1 ini akan membahas mengenai tentang pecahan. Nah, pecahan. Oke, kalau di pecahan berarti tentang apa ini? Tentukan pecahan paling sederhana dari 9/21. 9/21. Ini itu tentang sederhana. Cluenya atau kunci 3D-nya untuk menyederhanakan pecahan yaitu harus dibagi dengan bilangan sama atas bawahnya. Oke, kira-kira dibagi berapa ya? Betul banget nih, dibagi 3. Oke, atas bawah kita bagi 3 karena di sini menyederhanakan. Atas bawah dibagi 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Oke, 21 dibagi 3 dapat tuh 7. Sehingga jawabannya gampang banget ini mah. Apa coba? Yang C ya, 3/7. Ingat sekali lagi cluenya, nanti kalau di sekolah ada soal tentang menyederhanakan, kamu bagi aja atas bawahnya, pembilang penyebutnya dibagi dengan bilangan sama. Lanjut ya ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, kalian harus membandingkan pecahan. Kalau bentuk pecahannya sama, mah easy banget. Kalau bentuk pecahannya yang berbeda nih, yang bikin kita mumet. Karena ini soalnya ini, jadi bentuk pecahannya sama, yaitu pecahan biasa. Kakak tulis dulu, di sini ada 7/9 dibandingkan dengan 9/10. Kalau disuruh membandingkan, kakak punya trik lagi. Ini mah tinggal kali silang aja, kali sesama tetangga. Kita coba ya. 7 dikali 10 berapa? 70. Tulis di atasnya. Kita hapus tadi jalan seberangnya. Sekarang
9 dikali 9 berapa? 81. Nah, yang kita bandingkan itu adalah si hasil kali tadi yang sesama tetangga. Kalau yang 7 per 9 mah dapatnya 70. Kalau 9 per 10 dapatnya 81. Lebih gede mana? 81 ya. Berarti kita bisa simpulkan. Ternyata 7 per 9 itu lebih apa? Kecil dari 9 per 10. Gampang ya? Gampang. Kakak yakin nanti PAS di pekan depan nilainya 100 nih matematikanya. Jadi dapat jawabannya yang mana adik-adik? Ya. Next. Soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita harus mengubah pecahan. Kalau ini dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Bentuk pecahannya itu adalah 13/5. Mengubah menjadi pecahan campuran. Adik-adik, ingat nggak caranya kayak gimana? Ayo, ingat-ingat, ayo. Ternyata kalau mau mengubah dari bentuk pecahan biasa menjadi campuran, tinggal pakai bagi kurung. Kalau udah kelas 4 harus udah jago nih bagi kurungnya. Kalau belum jago, ayo sini les di Tridaya biar makin jago ya. Oke, 13/5 kita bagi kurung. Aduh jatuh. Oke, kita bagi ya. 13 dibagi 5. Ingat ya, pembilangnya itu di dalam, penyebutnya di luar kalau mau bagi kurung. Jangan sampai ketuker. Biasanya nih di anak-anak kelas 4, kalau 13/5 itu 5-nya cuma di dalam kurung. Salah, kebalik. 13-nya di dalam, 5-nya yang di luar. Oke, 13 bagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 13 ada? Ih, bener banget, pintar. Nggak ada ya. Jadi, cari yang mendekati ke 13. Kira-kira menurut adik-adik ini dikali berapa mendekati 13? Berapa yuk? Betul, dikali 2. 5 dikali 2 itu 10. Kita kurangi, dapat berapa? 3. Karena diminta ke bentuk pecahan campuran, udah sampai sini aja ngitungnya. Sekarang kita tulis, diubah ke bentuk campurannya gimana? Nih, kakak punya caranya, ingat-ingat. Hasil bagi jadi ibunya. Tulis di depan. 2. Sisa, ini ya. Sisa jadi pembilang. Berarti di atasnya dong. Pembaginya jadi penyebut. Sehingga dapat nih campurannya berapa? 2/3/5. Kali lagi ya caranya, dibagi kurung dulu, hasilnya sampai sini aja, sampai bersisa. Udah kayak gini, cara menulisnya gimana? Hasil baginya jadi bilangan ibu, disimpan di depan ibunya. Sisanya jadi pembilang, pembaginya jadi penyebut. Gimana? Gampang? Gampang ya. Nah, jadi jawabannya apa nih? 2/3/5. Good. Dapat yang D ya. Next, nomor 4. Nah, kalau nomor 4 ini tentang apa? Masih pecahan. Ingat ya, pecahan itu ada berapa bentuk? Coba Kak Naim pengen review dulu sama adik-adik. Betul, ada 4. Ada pecahan apa aja? Biasa, campuran, desimal, dan persen. Nah, di soal yang nomor 4 ini bentuk pecahannya desimal. Oke, gimana nih? Katanya pecahan biasa dari 0,12. Mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Ingat nggak caranya? Nah, ini 0,12 menjadi pecahan biasa. Oke, ingat ya, gampang banget punya. Kalau lihatnya ini belakang komanya. Kalau belakang komanya 1 angka, tetap 10. Kalau belakang komanya 2 angka, tetap 100. Lihat di soal berapa angka? 2. Berarti kita tulis nih bilangannya ada 12. Di belakang komanya tulis semua per
Karena 2 angka belakang koma, maka per berapa tadi kata-kata? 100. Nah, sampai sini ada nggak jawabannya 12 per 100? Belum ada ya. Karena belum ada, berarti kita sederhanakan. Tadi di soal nomor 1, Kakak udah ngasih tahu cara menyederhanakan pecahan. Gimana caranya? Ih, hebat, dibagi dengan bilangan yang sama atas dan bawahnya. Kita bagi dulu nih, dibagi berapa nih kakak adik-adik yang bisa ngebagi dua-duanya? Keren, Kak, aku mau pakai bagi 2 dulu boleh? Boleh dong, kita bagi 2, atas bawah bagi 2. Dapat berapa? 12 dibagi 2, 6. 100 dibagi 2, 50. Ini udah sederhana belum? Udah ada belum jawabannya? Aduh kakak, belum ada jawabannya. Berarti apa lagi? Ya kita sederhanain lagi. Nggak boleh patah semangat. Ya ayo coba lagi. Dibagi berapa lagi nih adik-adik yang bisa ngebagi 6 sama 50? Angkanya? Pintar, 2 lagi aja ya. Kita bagi 2. Berapa nih? 6 dibagi 2? 3. 50 dibagi 2. Dapat 25. Sehingga bentuk pecahan desimal dari 0,12 menjadi pecahan biasa itu 3/2, 5. Yang mana jawabannya A, B, C, D? Good. Jawabannya yang B, B. Ya. Nah, nomor 5 sekarang. Nomor 5 ini tentang taksiran. Menaksir-naksir angka. Ini paling mudah banget nih yang harus adik-adik kerjakan. Kalau ngerjain taksiran mah hitungnya nggak akan capek, sehingga kita buletin aja taksiran ke atas atau taksiran ke bawah. Kita lihat ke soal ya. Di soal di sini hasil taksiran terbaik dari penjumlahan. Dimintanya taksiran terbaik. Ayo adik-adik, ada yang udah tahu jawabannya? Nah, taksiran terbaik dari apa nih penjumlahannya? 211 ditambah 755. Ingat nih, kalau taksiran terbaik berarti kita ubah ke bentuk apa? Ya udah ke ratusan terdekat aja ya, karena jawabannya di sini bentuk ratusan terdekat. Gimana cara mengubah bentuk ratusan terdekat? Kita lihat bagian apa? Puluhannya. Yuk yang ini dulu. 211. Puluhannya itu kan 1 nih. 1 kurang dari 5 lebih dari 5. Pinter, karena kurang dari 5 sehingga kita taksirnya ke atas atau ke bawah, tinggi atau rendah. Pinter, ditaksirnya ke taksiran bawah sehingga kita dapat berapa nih taksiran dari 211 itu? 200 ditambah, nah sekarang yang 755 nih. Kita lihat puluhannya, karena puluhannya 5, berarti ini lebih dari 5, kurang dari 5, atau sama dengan 5. Ketika bilangan puluhannya itu sama dengan 5, maka kita taksirnya kemana? Ke atas atau taksiran tinggi. Berarti berapa nih? Dijadikan 800 ya. Nah, sehingga kalau kita jumlahin jadi gampang nggak? Gampang banget. Berapa nih 200 sama 800? Sip, pinter. Jawabannya 1000. Jadi ya, ayam. Oke. Sampai sini. Gimana adik-adik? Bisa? Gampang ya. Nah, selanjutnya di sini kakak punya bentuk soal cerita di nomor 6. Nah, sambil nunggu kakak, adik-adik baca dulu ya soalnya. Kakak mau hapus dulu nomor 1. Oke. Di soal nomor 6, ini bentuknya soal cerita nih. Udah dibaca belum? Udah aku ya, udah baca. Nih, kakak coba baca bareng-bareng ya. Nih, katanya, Ayah Edo membeli tas seharga 388.000. Terus, dengan diskon 20% dengan menggunakan penaksiran. Harga tas tersebut adalah, kita tulis dulu nih, harganya berapa? Harga tasnya itu adalah 388.000. Oke, dapat diskonnya berapa tadi?
Dapat diskonnya itu 20%. Katanya berapa harga tasnya dengan harga tas taksiran. Kalau kayak gini berarti kita melakukan apa? Pintar, pakai taksiran terbaik. Kemana taksiran terbaiknya? Ke ratusan terdekat, ribuan terdekat ya. Oke, kita taksir nih 388.000. Kalau ditaksir jadi berapa? Nah, kita lihat puluhannya juga kayak tadi ya. Di sini 8. Berarti lebih dari 5 kurang dari 5. Lebih, kalau lebih taksirannya tinggi atau bawah? Oke, betul. Taksirannya taksiran tinggi. Jadi berapa nih taksirannya, harga tasnya? 400.000. Setelah ini diapain? Kita cari harga diskonnya nih 20% dari 400.000 berapa? Ayo kita hitung ke bawah. 400.000 dikali 20%. Ingat nggak cara ngitungnya gimana? Betul, tinggal gini aja ya. 400.000 dikali 20 per 100. Ada yang bisa dicoret nolnya? Boleh dong. Ini 2, ini 2. Berarti tinggal 4.000 dikali 20. Berapa jawabannya? 32.000. Sehingga kita jadi tahu nih harga tas. Maka harga tasnya itu adalah berapa? Iya, kurangin aja. 400.000 dikurangi 32.000. Berapa jawabannya? Ayo. Betul sekali. Berapa? Dapat 320.000. Ini kan 80.000 ya, maaf. Nah, maaf ya, 80.000. Dikurangi dapat jawabannya 320.000. Oke, jadi yang mana? Yang B. Next, di nomor 7. Waduh, ini juga nomor 7 masih tentang taksiran. Meskipun soalnya panjang, ternyata gampang banget nih nomor 7 itu. Kita baca bareng-bareng lagi ya. Di sini banyak penonton konser musik yang duduk di tempat VVIP. Kita tulis dulu. Ada berapa orang adik-adik? Oke, betul ya. Ada 467 orang. Nah, terus katanya ada di VIP itu berapa orang? 1.178. 1.178 orang. Terus katanya, dan banyak yang belum masuk gedung, BM ya, belum masuk. Nah, yang belum masuk gedung itu ada 439 orang. Pertanyaan di soal adalah, banyak keseluruhan penonton musik yang akan berada di dalam gedung ditaksir ke ratusan terdekat. Tadi caranya kalau ke ratusan terdekat diapain? Betul, kita lihat pilihannya, langsung deh ditaksir ke atas atau ke bawah. Yuk yang VIP dulu, kita cek nih taksirannya. Oke, taksirannya kalau VIP lihat puluhannya. Nah, berarti gimana nih? Ditaksirnya ke atas, maka jadi berapa orang? 500. Yang kedua, 1.178. Ini juga ditaksir ya, ditaksir ke mana? Ke ratusan, maka dapat 1.200. Pintar. 1.200. Terakhir nih 3, berarti 400 taksirannya. Habis ini diapain? Dijumlahin karena pengen tahu keseluruhan. Dapat berapa nih? 500 tambah 1.200? 1.700 tambah 400? Pinter. Jadi dapat jawabannya 2.100 orang taksirannya. Yang mana? Yang B. Ya, itu soal nomor 7. Gimana? Udah panas belum? Udah ya? Oke, kita lanjutin lagi. Nomor 8. Nah, kalau di nomor 8, di sini juga masih tentang taksiran. Cuman, kalau ini taksiran pada bilangan bulan, di nomor 6 dan 7, di nomor 8 kita taksiran pada bilangan
pecahan. Ingat nggak? Ingat dong, terutama pada pecahan desimal sama pecahan biasa ini, kita harus bisa menaksirkannya juga. Nah, kalau contoh di nomor 8 ini, taksiran pada bilangan desimal. Nah, kita coba ya, nomor 8. Atau adik-adik yang mau nyoba, sini sama kakak belajar di sini? Oh, enggak ya. Sip. Nomor 8 ini, dan memiliki 2 buah tali. Tali pertama, kakak tulis ya, tali ke-1 itu adalah 12,76 cm. Tali kedua itu 14,45 cm. Nah, sekarang Danu menyatukan tali tersebut untuk mengikat pensil warna miliknya. Panjang tali keseluruhan dalam pembulatan kesatuan terdekat. Kalau bentuknya desimal diminta kesatuan terdekat, kita lihat apa? Bilangan persepuluhan, nilai tempat persepuluhan. Yang mana nih tali 1 nilai persepuluhannya? Pintar yang angka 7. Kalau di tali kedua nilai persepuluhannya yang mana? Yang angka 4. Hayo kita taksir bareng-bareng. Tali yang pertama kalau ditaksir kesatuan terdekat, karena ini persepuluhannya lebih dari 5, maka taksirnya ke atas, berarti 13 cm. Kalau yang tali kedua, karena 4 kurang dari 5, berarti ditaksir ke bawah, ditambah 14 cm. Sehingga kalau dijumlahkan, panjang tali dan untuk mengikat pensil warnanya berapa? Pinter, 27 cm. Yang mana nih jawabannya? Sip, yang C. Nah, ini tentang taksiran. Udah mulai ingat adik-adik? Udah ya? Sip, bagus. Harus ingat. Kakak tunggu nih nilai matematikanya harus 100. Nomor 9. Di nomor 9 ini adalah tentang kelipatan persekutuan dari 2 dan 5. Berarti ini kita udah masuk materi tentang FPD dan KPK. Di nomor 9 kita dimintain tentang kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan, wow, ingat nggak caranya gimana? Dari 2 dan 5. Kalau kelipatan, ingat ya, perkalian berulang-ulang, ingat ya. Jadi kayak loncat angka. Sekarang kita tulis dulu kelipatan dari 2. Ayo bantuin kakak dong nih mengisi kelipatan 2. 2 terus 4, oke, 6, 8, terus apa lagi? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Terus berapa lagi? Kesini aja ya, karena ke bawah dulu. 22, 24, 26, 28, 30. Oke lagi, ayo. Kenapa banyak banget? Karena diminta yang kurang dari 50. Berarti kelipatan 2-nya kita harus nyampe 50. Yuk, bareng satu bantuin kakak ya. 30 apa lagi? 32 pintar. 34, 36, 38, 40. Lagi, terus 42, 44, 46, 48, dan 50. Udah beres? Beres, karena kita minta yang kurang dari 50. Sekarang kelipatan 5-nya nih. Yuk bareng-bareng. Kelipatan 5. Kelipatan 5 apa aja? Ini paling gampang dan paling anak-anak kelas 4 sukai kalau ada kelipatan 5. Apa aja? Oke, 5. 10 pintar. 15, terus 20. Oke. 25, 30, 40, 45, dan 50. Nah, karena judulnya kelipatan persekutuan, ingat nggak tips and triknya apa? Kalau di Tridaya ditanyain kelipatan persekutuan, berarti kita cari angka yang sama. Yang ada di 2 sama ada di 5. Ayo kita lihat bareng-bareng. 5 ada nggak di kelipatan 2? Nggak ada, nggak usah dipilih.
10, oke, 10 ada. Kita lingkarin. Terus 15 ada? Enggak ada. 20. 20 ada Kak? Oke, kita lingkarin. 25? Enggak ada. 30? Ada Kak? Ada. Oke, lingkarin lagi. Terus 40? Oh, ini 35-nya kelewat ya. Sorry. 40 ada enggak? Ada 40. Nah, karena pertanyaannya kurang dari 50, berarti 50-nya kita catat atau enggak? Enggak usah. Jadi kita tulis di sini. Kelipatan persekutuan yang kurang dari 50, jawabannya ada apa aja? 10, 20, 30, dan 40. Hitung sama adik-adik ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 angka. Sehingga dapat jawabannya berapa? Pinter yang C. Gimana nih, udah nyampe nomor 9? Gampang? Mudah? Sip. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10. Sambil nunggu kakak, adik-adik baca dulu ya soalnya. Di nomor 10, di sini kalian ditanya tentang faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 60. Kalau ada faktorisasi prima, berarti kita buat apa? Pohon faktor. Artinya caranya, ya, faktorisasi prima. Berarti bikin pohon faktor. Karena faktorisasi prima berarti kita harus membagi angka-angka yang ditanyakan itu dengan apa? Ih, keren, dengan bilangan prima. Bilangan prima yang paling kecil itu apa coba? Oke, betul. Bilangan prima paling kecil itu adalah 2. Nah, jadi kita harus mulai membaginya dari 2. 4 masuk prima enggak? Bukan. Ingat ya, punya bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh bilangan dia sendiri. Dia mah nggak mau nih dibagi sama bilangan lain, pengennya sama dirinya sendiri. Itu ya cluenya. Sekarang kita hitung faktorisasi prima dari pintar 60. Ayo bareng-bareng kita hitung. Dari 60 dibagi berapa dulu adik-adik? Oke, kita bagi 2. 60 dibagi 2 dapat 30. Nah, bentuk bilangan primanya kita lingkarin. Oke, udah. Terus dibagi berapa lagi? Dibagi 2 dulu Kak, karena bisa. Ingat ya, dimulai dari yang paling kecil. Biar apa? Biar berurutan dan bagus nanti hasilnya. Dibagi 2 berapa nih? 30? Pintar, 15. 15 kalau dibagi 2 bisa? Nggak bisa, makanya kita naik. Dibagi berapa? Dibagi 3. Dapat berapa? 5. Nah, ingat tadi kata kakak lingkarin bilangan primanya. Oke, karena ini sebelahannya udah sama-sama bilangan prima, berarti kita buat pohon faktornya udah beres. Karena kenapa? Udah sama-sama bilangan prima akhirnya. Kita tulis aja faktorisasi prima dari 60, maka jawabannya ada apa aja nih? Tulis bilangan primanya aja. 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Karena 2-nya ada 2, kita bentuk pangkat biar lebih sederhana. Yang di option belum ada ya pilihannya. Oke, 2-nya ada berapa? Ada 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Kakak, 2 pangkat 2 dari mana? Ini itu dari 2 dikali 2. Sehingga dapat deh jawabannya faktorisasi dari 60. Yang mana? Good. Yang B. Ya. Nah, itu dia soal sampai nomor 10. Nah, kalian nih kayaknya kalau untuk adik-adik di kelas 4 suka kebingungan nih kalau bentuk soal cerita SPB dan KPK. Di sini kakak akan coba bahas bentuk soal cerita SPB dan KPK. Kita loncat ke nomor 13. Nah, ada nomor 13? Boleh adik-adik baca dulu soalnya ya. Nomor 13. Oke, nomor 13 ya, ini bentuknya soal cerita. Takutnya nanti pas PAS bu gurunya ngasih soal bentuk soal cerita. Jadi kan adik-adik udah jago. Nah, di soal nomor 13 ada
Reta katanya, Reta latihan renang setiap 8 hari sekali. Rena latihan renang setiap 12 hari sekali. Kita tulis dulu. Reta itu berapa hari? Di sini 8 hari. Selain ada Reta yang les berenang itu ada Rena. Kalau Rena les berenangnya itu setiap 12 hari sekali. Nah, katanya mereka itu latihan berenang bersama-sama. Mereka sama-sama les ketemu pertama kalinya tanggal 15 November. 15 November 2020. Sekarang, kapan nih mereka pergi bersama-sama lagi? Nah, kalau ada soalnya tanggal ketemuan atau hari ketemuan, berarti ini kita akan mencari apa? KPK. Nah, di sini kita akan cari KPK. KPK ini kan ada 2 cara ya, pasti Bu Guru di sekolah udah jelasin, atau di Tridaya juga udah dijelasin. Ada 2 cara menghitung SPB dan KPK. Ada cara apa aja? Betul, pohon faktor dan cara tabel atau petak kawan. Di sini kalau kakak ngasih tips and trick nih, kalau disuruh nyari KPK, mending kamu pakai cara tabel. Kenapa? Karena biar ketahuan angkanya semuanya ada, gitu ya. Kita coba ya cara tabel dari 8 dan 12. Ayo kita hitung KPK 8 dan 12. 8 dan 12. Yuk, kita bagi. Oke, sama kayak faktor prima. Berarti dibagi dengan menggunakan bilangan prima. Oke, dibagi berapa dulu adik-adik? Pinter, kita bagi 2. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Ketika si angka pembagi bisa membagi 2 bilangan yang ditanyakan, kita harus lingkarin. Oke, dilingkarin ya, karena ingat, bagi dua-duanya kita lingkarin. Ada manfaatnya ketika kita melingkari angka, biar apa? Biar gampang kalau nentuin SPB. Nah, kita lanjutin lagi ya. Sip, dibagi berapa lagi adik-adik? Dibagi 2 lagi. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. 2-nya dilingkarin nggak? Ih, pinter. Dilingkarin. Terus, dibagi berapa lagi? Oke, kita bagi 2 lagi. Nah, kenapa kan bagi 2? Kan ini belum nyampe 1. Ingat ya, harus nyampe 1 kalau bentuknya tabel. 2 dibagi 2, 1. 3 bagi 2 bisa nggak? Ketika angka itu tidak bisa dibagi, kalian cukup catat aja, nggak usah dibagi jadi desimal ya. Next, 2-nya dilingkarin. Nggak usah, karena dia tidak bisa membagi 2-duanya. Terakhir dibagi 3. Ayo berapa kalau dibagi 3? 1 dan 1. Nah, ingat kita nyari KPK. Kunci 3D-nya adalah K pakai KB. Jadi, semua yang ada di samping kita pakai semuanya karena nyari KPK. Apa KPK-nya? 2 kali 2 dikali 2 dikali 3. Ayo hitung. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. Jadi KPK-nya berapa? 4 kali 6? 24. Nah, udah ini terus diapain? Kita tambahin ke tanggal pertama mereka ketemuan tanggal berapa? 15. KPK-nya kita tambahin 24 ditambah ketemuan. Oke, pintar, tanggal 15. Ditambahin jadi berapa ayo? 4 tambah 5, 9. 2 ditambah 1, 3. Kakak tanya, ada gitu tanggal 39? Enggak ada ya. Jadi habis kayak gini diapain dong Kak? Kita kurangi. Kurangi apa? Jumlah hari di bulan November. Berapa jumlah hari di bulan November? Ayo, pakai tangan ini caranya. Jadi gini cara ngitung hari pakai tangan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Ingat ya, ketika kalau bulannya ada di bagian yang benjol-benjol ini, berarti itu jumlah harinya 31 hari. Tapi ketika ada di bagian sini, berarti jumlah harinya 30. Sekarang kita cek, November ada di sini atau di sini? Ayo kita hitung bareng-bareng yuk.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ternyata November tuh ada di sini. Kalau di sini tadi berapa jumlahnya? Ih, keren, 30 hari. Ayo kita kurangin 30. Dikurangi 30. Kakak lagi 30 dari mana? Ini tuh dari jumlah hari yang ada di bulan November. Kita kurangi nih, 39 kurang 30. Berapa? Oke, dapat 9. Sehingga kita bisa simpulkan pertemuan kedua mereka itu adalah tanggal berapa? Nah, pertemuan keduanya itu adalah tadi nih, di hasil kurangnya 9 bulan apa udah November? Ingat, jangan ketukar. Desember. Jadi ketemuan lagi nanti Rena dan Rena itu 9 Desember 2020. Gimana adik-adik? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, sekarang karena adik-adik udah panas lagi, kita akan kuis lagi. Udah siap buat kuis? Oh, siap ya. Nah, kita lihat lagi udah ini. Terima kasih adik-adik. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, nah adik-adik tadi sudah selesai ya belajar matematika dan IPA untuk persiapan materi PAS kelas 4. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi pembelajaran untuk kelas 5, tapi khusus untuk adik-adik yang kelas 4 dan mau belajar untuk ikutan tetap di Zoom meeting ini untuk materi kelas 5, boleh kok tetap gabung. Nah, tadi kakak mau sedikit review nih, kenapa kuis yang tadi kakak bawakan itu meminta adik-adik untuk mengumpulkan barang dengan huruf awalan S. Kira-kira ada yang tahu kenapa? Oke, kenapa? Karena S itu sebenarnya dari awalan kata semangat. Sekarang adik-adik sedang menghadapi PAS. Harus tetap semangat. Jadi materi yang tadi dibawakan oleh Anain, adik-adik bisa review kembali agar PAS-nya siap. Nah, adik-adik sekarang kan sekolahnya masih BDR ya, kemudian ada juga yang belajar tetap di rumah, baik itu BDR sekolah ataupun bimbel, di Tridaya, les privat, dan sebagainya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap rajin. Buktikan bahwa adik-adik bisa memberikan yang terbaik dan bisa membanggakan orang tua. Nah, untuk sesi hari ini, untuk kelas 4 cukup sekian, tapi adik-adik masih bisa ngikutin acara untuk yang kelas 5, biar tambah pintar nanti, boleh kok ikutan juga. Nah, nanti akan ada acara-acara Tridaya selanjutnya, tetap ikutin ya. Terima kasih, sukses selalu buat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.